Nah, ini perhatikan di sini. IHSG-nya breakout cuy, breakout-nya kecil ya. Tapi tahu nggak sih, kalian tahu nggak sih breakout-nya ini didorong oleh saham apa? Tahu nggak saham apa? Coba tulis di chatroom, IGOI-nya Ellen May _official. Gak jadi antisipasi, jadinya partisipasi. Sabar. Yaudah, ntar aku kasih tahu deh saham apa. Tapi di akhir ya, nonton terus aja. DSSA, ya, aku mau nanya kalian saham DSSA. DSSA ini kira-kira menurut kalian market cap-nya itu berapa ya? Nomor berapa terbesar di bursa ya? Oke, DSSA market cap-nya berapa terbesar? DSSA itu market cap-nya nomor 8 terbesar di bursa. Dan perhatikan di sini. Nah, jadi teman-teman, saham di Indonesia tuh nggak banyak berubah. Yang bikin ini tadi naik kenceng tuh sebenarnya DSSA. Dan ini anomali, saham ini tuh gak ada 5 Agustus turun atau apa. Jadi kamu bisa lah mengambil kesimpulan ini saham yang gimana nih? Hosea.William all in yang bener tuh cuma boleh di BBRI. Jadi gimana menurutmu? Bentar toh, jangan ngobrol kemana-mana dulu. Fokus yang ada di IGOI Ellen May _official. Aku mau nanya kalian satu pertanyaan. Ya, ini tanggal 5 Agustus, dia nggak turun, padahal yang lain turun, anomali gitu loh. Berarti ini yang menggerakkan itu market secara keseluruhan, investor keseluruhan, atau kira-kira ini jawabannya udah pinter lah. Yang aku nggak ngomong ya. Ini kira-kira atau sekumpulan sekumpulan investor aja gitu loh. Ya. Sekumpulan aja. Jadi ini termasuk yang anomali gitu loh. Maksud aku berarti gerakan 2 hari ini DSSA ini gak ada pengaruhnya dari makro. Gak ada pengaruhnya. Oke? Jadi kalau kalian nanya kenapa hari ini IHSG-nya naik, itu karena salah satunya itu. Terus kalau kalian nanya lagi saham-saham sektor konstruksi, gak ada yang spesial, nunggu 9 saham all in. Saham sektor konstruksi, properti itu juga naik. Konstruksi udah jadi watchlist kita sekian lama dan akhirnya breakout juga. Oma Interior bilang IHSG breakout tapi sahamku gak gerak. Loh ya bener banget, kan aku udah bilang toh, yang dorong dia, bikin dia naik itu yang signifikan tuh DSSA gitu loh. Jadi gak usah merasa kayak kok ketinggalan ya gitu. Ini breakoutnya juga posisi kayak gini. Terus aku mau kasih lihat kalian lagi buat bursa Amerika. Bentar ya. Aku lihat bursa Amerika, langsung ke IGOI-nya Ellen May official aja ya. IGOI-nya Ellen May official. Nah, ini Dow Jones-nya udah mulai merah loh. Dow Jones Futures hari ini hijau. Dow Jones Futures-nya hijau, tapi ini udah mulai merah. Jadi kalau naik sampai 39.700 that's normal. Ya, jadi ini that's normal, kena di sini, terus potensi ketahan. Nah, terus kita lihat Nasdaq-nya yang di tok yang di YT, yang di IGOI MTRADE, langsung aja ke IGOI Ellen May official. Ini Nasdaq, ini yang ngerti chart perhatiin. Ini kira-kira kena apa nih? Saya turn on comment, saya nyalain komen. Coba cek di sini ya, lihat di sini. Ini kenapa nih? Ini dekat dengan apa? Jawab. Ini dekat dengan apa? Dekat dengan apa? Cici saham kayak DSSA itu buat dikit bagus nggak ya? Tidak. Trading aja lah, trading sampai trennya patah. Tapi harus tetap ada diversifikasi. Aku bukan orang yang all in, apalagi di saham yang kayak gitu. Kena resistance, pintar. Kalau kena resistance, most likely dia akan ketahan dan potensi mantul turun. Oke. Wika nanti tak bahas juga, PTPP aku akan bahas juga ya. Ini kena resistance.
Oke, terus dekat sama plafon kejeduk, pinter. Apakah bisa breakout? Pertanyaan saya, apakah bisa breakout? Jawab di komen di IG-nya Elon May ya, Elon May official ya. Layar tidak kelihatan, susah cucu, jangan di situ, salah IG-nya yang di Elon May official kayak biasa. Miss kok live-nya di akun Mtrade? Ini cuman buat menyapa teman-teman yang di akun EMTRADE aja, yang biasanya di Elon May ya. Bisa nggak? Bisa. Berarti ini apa? Probability game. Tapi kalau ditanya, kemungkinannya lebih besar breakout atau lebih besar mantul turun? Jawab. Lebih besar pullback. Lebih besar koreksi, kata Laudel Kiat. Oke, good, pinter. Berarti aku udah gak usah jawab lagi pertanyaan kalian. IHSG gimana kira-kira menurutmu? Sekarang aku lihat bursa Jepang. Bursa Jepang ini bagaimana? Bursa Jepang bagaimana? Bursa Jepang saat ini, aduh to the point dong Miss, mikir, tak ajak mikir. Itu teman-temanmu udah jawab dan tak konfirmasi juga jawabannya. Sabar gitu loh. Bursa Jepang ini juga hampir dekat resisten. Sabar ya, kamu harus belajar, harus ngerti alur pemikirannya, biar nggak pusing nanya kenapa terus gitu loh ya. Nih, perhatikan di sini, ini potensi juga ketahan resistance. Oke, sehingga kalau diperhatikan di bursa Indonesia, di sini sebenarnya secara saham-saham penggerak indeks yang utama yang terkait dengan makro, yaitu saham-saham big banks, thank you giftnya, ini juga udah mulai kena resistance, dekat resistance. BCA ini udah rawan banget profit taking jangka pendek. Ya, valuasi juga udah mahal, investor kita tinggal ngehold aja. Kalau ditanya masih bisa naik nggak, masih ada upside-nya, tapi sekarang saya bukan waktunya all in untuk BCA gitu loh. Saya bahkan nggak masuk lagi BCA dengan alasan saya udah punya banyak dari modal pandemi kemarin gitu. Oke, terus selain BBCA, aku akan kasih lihat kalian BMRI. BMRI itu juga udah hampir mencapai all time high-nya dia lagi gitu loh. All time high-nya di level 74-75an, sekitaran itu. Jadi ini bukan waktunya untuk investing, ini ngehold aja. Mungkin ada yang bilang, loh kenapa dari dulu kok ngomongnya BRI terus bukan BMRI? Aku kan bilang valuasi. Kalau buat long term, kalau buat trading mah saham apa aja bisa ganti ya, di Mtrade juga bisa ganti. Terus kemudian aku kasih lihat BBNI. BBNI juga sementara ini dia lagi dekat kena resistance di sini 5175 ya, ada potensi sideways. BBRI gimana kabarnya? Yang di IGOI EMTRADE ke IGOI-nya Ellen ya, Elon May _official. IGOI-nya Elon May _official ya. Di situ ada gambarnya. Oke ya. Terus perhatikan di sini. Ini BBRI gimana posisinya? Coba dong diperhatiin dong. Dia kena apa? BBRI kena apa? Di resistance juga. BBRI kena resistance. Terus sekarang saya mau kalian lihat patternnya. Patternnya bagaimana? Patternnya ini tadinya tren turun, terus ini udah membalik membentuk V. V itu tanda bullish reversal. Terus sekarang ini perhatikan pas dia retrace di antara dua garis merah ini. Ini artinya apa? Ngerti nggak kalian? Ini lagi terjadi apa? Paham nggak? Breakout kah besok? Saya enggak. Ini masih bisa retrace. Besok masih bisa retrace. Flag. Ada yang bilang flag. Oke. Yang gede ini adalah pullback. Jadi setelah breakout dia pullback. Kalau misalkan koreksi sedikit doang sampai ke 46-an. Ya, dia mau membentuk handle ya bisa dibilang seperti itulah ya. Intinya ini adalah satu koreksi atau retracement yang cukup sehat. Yang di IGOI-nya EMTRADE ke IGOI-nya Elon May official ya. Aku matiin aja yang di IGOI EMTRADE ya, biar nggak bingung. Oke, terus kemudian aku mau nanya kalian udah punya ini belum? Kalau belum punya, masih dikasih kesempatan beberapa hari lagi di area harga yang kurang lebih di nggak jauh beda dari angka-angka inilah, 47-an atau 46 sekitaran ini ya. Hati-hati kayak Unilever kan flag gitu. Pertanyaan bagus atau pernyataan bagus. Yang membedakan adalah sektornya.
Dan kalau The Fed turunin suku bunga, sektor perbankan, properti, terbuktikan properti jalan ya. Terus construction karena banyak utangnya, itu jadi ke impact positif, dan sektor teknologi itu ke dampak positif. Tapi kalau sektor consumer goods, aku matiin dulu komennya. Sektor consumer goods itu tidak terlalu terdampak positif. Kapan sektor consumer goods terdampak positif? Consumer goods itu terdampak positif kalau dia sektor consumer goods terdampak positif. Sebentar ya, gak bisa napas. Kalau ekonomi sudah bergerak naik. Jadi kalau inflasinya tuh udah turun terus kemudian udah bisa naik lagi. Dan naiknya tuh bukan karena stagflasi tapi karena perekonomian benar-benar membaik. Gitu. Ya, jadi tadi ada teman aku yang nanya, kapan sih perekonomian membaik? Kalau The Fed turunin suku bunga, beneran turunin 2025 ini nanti pasti perekonomiannya akan jadi jauh lebih baik. Oke ya. Oke, terus udah punya tapi mau nambah katanya. Oke. Sampai di sini paham teman-teman. Jadi saham-saham big banks lagi pada kena resisten minornya. Artinya kemungkinan akan terjadi koreksi atau turun, tapi turunnya tuh nggak banyak. Ya, turunnya nggak banyak. Karena tadi ada yang bilang nih, Amerika gak ngaku kalau resesi. Siapa yang bilang resesi? Samrul tuh dari mana? Wow, ternyata the whale-nya yang bikin panik. Jadi kesimpulannya, secara makro kondisinya berarti masih baik-baik saja kah? Bukan baik-baik saja, tapi menuju ke soft landing. Soft landing itu dia mendarat dengan lembut, nggak hard landing, nggak jatuh keras. Semoga bisa paham. Dan habisnya aku akan bahas saham-saham untuk trading, termasuk saham-saham construction. Tadi pagi di morning briefing kita ada bahas saham construction, ya. Oke. Ayo hijau, masalah judulnya juga harus diberantas. Baru ekonomi membaik. Saya kok curiga judul ini nggak tahu ya, ada yang miara nggak ya? Jangan-jangan buat cuci uang. Sembarangan ngomong nih Helen, nggak boleh ah. Nggak ngerti ya, nggak boleh suujon. Oke, terus kita mau bahas saham ADI, PTPP, Wika, dan saham-saham lainnya, dan juga saham properti. Siapa yang punya saham konstruksi? PTPP dan kawan-kawan. Masih ingat nggak? Aku di bulan Juli kemarin bersama dengan tim M-Trade, M-Fast ya. Kita ada membahas saham PTPP yang secara fundamental itu lebih bagus dibandingkan dengan saham sektor construction lainnya. Dia paling cuan. Jangan nakut-nakutin, Miss. Aku nakutin apa ya? Gak apa-apa kok ada judul ekonomi Indonesia masih gerak kok. Ya, jadi PTPP itu secara fundamental paling bagus dibandingkan dengan sektor yang sama, saham-saham di sektor yang sama. Terus Adikarya nomor 2, oke ya. Terus aku mau kasih lihat saham ini. Aku nggak tahu kalian punya atau enggak. Tapi tadi pagi udah dikasih tahu di M-Trade. PTPP. Cakep banget ya. Kita belinya pas breakout di sini. Yiha, beli breakout jangka menengah, jangka pendek. Terus langsung jalan naik. Twing. Seru banget ya PTPP-nya ya. Nah, ini ekspektasi BBRI juga gambarnya bakalan kayak gini. Yang di YT, yang di tok ke IG-nya Ellen May _official gitu. Jadi biar kalian bisa ngeliat juga chartnya. Ya, ini bentuknya, perhatiin. Aku buka chat roomnya lagi, aku mau nanya kalian. Sama nggak? Nggak sama sih, tapi mirip. Ya, nah, ini flagnya turun banget ke bawah. Sama nggak? Kalian berasa nggak? Sama nggak? Mirip nggak? Nah, ini PTPP. Ini juga kayak gini. Nah, pertanyaannya, BRI bakalan breakout kayak PTPP nggak? Jawabanku, bisa breakout tapi nggak bakalan sekencang ini. BRI itu cenderung geraknya pelan-pelan. Mirip ya. PTPP bisa jangka menengah. Bisa yang masuk tadi pagi. Kalau yang masuk besok ya tinggal tunggu retracement lagi gitu loh. Ya, mirip ya. Nah, disclaimer ya, aku bukan mau bilang BBRI bakalan breakout kayak gini, tapi nangkep lah ya patternnya, cakep kayak gimana. PTPP, masih ada kemungkinan dia akan naik sampai level 530-an dalam beberapa hari ke depan, ya.
Jadi bisa retrace dikit, bisa langsung ke 530. Intinya ini bukan view untuk sehari, ini bisa untuk beberapa hari ke depan. Dan hari ini volumenya cantik. Apakah investor-investor pada masuk ke sini? Kemungkinan investor-investor gede pada masuk ke sini karena mereka mencari emiten yang belum gerak untuk menyambut The Fed yang udah akan menurunkan suku bunga. Oke, terus kemudian PTPP. Kita lihat. Terus pasti pada nanya, masih boleh beli nggak? Ya, aku tadi bilang ya, tunggu dulu, kalau udah kayak gini tinggal nge-hold aja. M-Trade kok telat sih? Harusnya kan belinya kemarin loh, tunggu confirmation breakout. Ini saham apa nih? Saham construction tuh sering banget ngeprank loh. Kayak, ya nggak usah construction, Unilever aja ngeprank, dia bisa turun ke bawah gitu loh. Jadi kita tunggu breakoutnya. Dan kemarin kita udah lihat Adikarya udah ada tanda breakout duluan, jadi kita masuk tadi di PTPP. Kita nitip sendal kalau untuk sektor construction itu kita nitip satu aja dulu gitu. But meanwhile Adikarya ini kalau ada retracement, ya misalkan dia naik ada retracement lagi, kita akan amatin juga. Kemungkinan dia akan membentuk flag lagi. Jadi Adikarya PTPP ini bakalan membentuk flag lagi. Adikarya bisa sampai ke 350-an. Happy cuan, salam profit. Jadi yang bilang telat gara-gara IHSG-nya udah naik, tenang woi, kamu nggak telat. Kalau kemarin kalian merasa terlambat, hari ini bisa masuk di PTPP, mungkin ada yang masuk di ADI, itu kalian nggak telat. Kemarin itu yang naik saham-saham apa sih? Nggak semua saham naik gitu loh, dan naiknya juga cuma dikit-dikit. Hari ini yang bikin naik IHSG ya di SSA gitu kan. Yang belum dapat PTPP, yang belum dapat ADI, gak usah pusing, gak usah terburu-buru, gak usah stres. Aku tadi dapat di PTPP ya. Oke, terus thanks M-Trade, saya cuan PTPP. Thanks M-Trade, saya juga cuan PTPP. Gimana taunya kalau PTPP bakal naik hari ini? Antisipasi woi. Kan tadi ada yang bilang kok jadi antisipasi nih, jadinya partisipasi. Loh iya, antisipasi untuk partisipasi. Loh gimana sih permainan kata? Pattern kan kayak BBRI tadi juga pattern ya. Aku ngomong aja terus terang, aku all in tadi di BBRI gitu loh. Tapi all in aku tuh all in yang aku udah siapkan, cash yang aku siapkan untuk jangka panjang. Yang ya aku menunggu saham apa sih yang aku bisa invest lagi gitu loh. Ya. Nah, sedangkan untuk tradingnya yang PTPP aku nggak all in ya. PTPP itu aku pakai money management juga, kayak yang diajarkan di M-Trade. Oke? Woi, I cuan Wika, kata Traveler Idea. Kenapa Wika tadi nggak di add di M-Trade? Wika oke juga, tapi Wika tuh masuk unusual market activity. Jadi, M-Trade itu sangat menjaga sekali dengan resiko termasuk yang udah ada tanda UMA atau unusual market activity. Kenapa nggak di Wika, Weton, grup karya-karya yang lain? Jadi meskipun kita patokannya teknikal, kita melihat fundamentalnya juga. Artinya gini, kalau sampai dia turun, ada member kita yang atau murid kita yang telat keluar atau gimana, yang paling mendingan, artinya kalau turun dia bakalan cepat naik lagi, logikanya adalah yang fundamentalnya bagus. Meskipun secara trading kita pakai chart, fundamental tuh pelengkap. Artinya gini, kalau sampai jatuh, dia mau naik lagi, maka investor gede itu mereka akan lihat fundamental dulu untuk ngeborong dulu. Semoga bisa dipahami. Jadi sebenarnya semuanya sama naiknya, tapi kita memilih yang resikonya tuh paling kecil. Karena construction menurut saya resikonya lumayan gede dari sisi fundamental perusahaannya. Kemudian yang kedua, kebalikannya. Ketika kita investing, kita pakai fundamental, terus konfirmasi akhir, timingnya adalah valuasi dan teknikal gitu. Nah, jadi kita kebalikan ya. Kalau trading teknikal dulu, terus diantara yang banyak mau naik ini kita konfirmasinya pakai apa? Pakai fundamental. Karena sebenarnya kan sama aja ya. Kita kasih tahu beli ADI, PTPP, misalkan ada Wika, ada Weton, WG, semuanya naik. Jadi malah bingung. Kita pilih satu aja. Sebenarnya kalau buat M-Trade sendiri untuk average winning loss ratio kita, perhitungan kinerja kita lebih akan diuntungkan jika kita memilih banyak loh. Gitu. Kenapa? Karena kita menghitung frekuensi bener salahnya dengan memilih banyak ini, maka frekuensi bener kita jadi makin banyak kan, gitu loh. Aduh, kalian ngerti nggak sih? Aku ngomong kemana-mana, semoga bisa dipahami ya. Oke, gimana caranya investasi saham selain BBRI?
ya. Belajar di MFest. Buat kalian yang belum pernah ikut MFest, ke emvest.id/live. Belajar di situ ya. Oke. Padahal kalau all in PTPP langsung panen ya Miss. Ya, all in itu plus minus ya. Aku tadi ngobrol dengan salah satu temen aku. Beberapa teman investor itu sempat menggunakan strategi all in. Nah, kalau aku perhatikan gini, all in-nya mereka, all in secara fundamental dulu, kemudian baru dilihat yang terakhir itu likuiditas tuh terakhir, terus all in masuk di situ, terus gak cut loss. Jadi mereka kuat banget kalau misalkan diseret turun ke bawah tuh kuat banget gitu loh. Nah, ada yang berhasil, di antara sekian banyak tuh ada yang berhasil menggulung uangnya dari berapa ratus ribu digulung terus sampai katanya jadi triliunan. Cuman berapa banyak orang yang bisa melakukan riset seperti itu, dan menurut aku sih probabilitasnya sangat kecil. Jadi strategi seperti ini sangat berisiko buat yang masih pemula gitu loh. Dengar kata triliunan kan langsung kejang-kejang, banyak orang langsung begitu. Tapi saya sadar diri bahwa ini bukan soal pemilihan saham lagi, ini soal all in gitu. Yang all in, kalau dia untung ya untung, kalau bangkrut ya bangkrut gitu. Oke, Miss Adi sama PTPP masih beli besok masih bisa nggak? Coba jawab teman-teman semuanya, traders yang di TokTok, yang di YT ke Igoy Ellen May Official ya. Jawabannya bagaimana? Tadi saya sudah bahas. Jawabannya jangan dulu, wait and see dulu ya, karena sudah ketinggian. Oke. Rama Story bilang all in di SSA aja. Oke. Profil resiko rendah gak kuat. Ya makanya kalau dengar kata multi bagger dari ratusan ribu jadi triliunan, ya aku belajarin aja gitu loh. Itu prosesnya lama, puluhan tahun gitu loh. Jadi jangan kejang-kejang dulu. Tunggu retrace, tunggu pullback. Oke, terus aku mau lanjutin dengan saham Wika. WG mau dibahas nggak sih? Sebenarnya sama kok. Ini Wika yang tadi aku udah bilang. Ada yang bilang all in ASI aja. Oke, nanti kita lihat ya ASI gimana ya kabarnya ya. Ini Wika ini patternnya juga cakep, tapi kan dia kan masuk UMA ya, unusual market activity ya. Nah aneh banget sih, sebenarnya yang lain kenapa nggak dimasukin UMA, dia dimasukin gitu. Jadi kita mengantisipasi suspensi, mengantisipasi FCA, kita gak masuk di sini. Wika bisa naik gak sampai 330? Bisa naik. Just nge-hold aja, jangan masuk lagi. WG semuanya juga naik nih. Ini juga naik di bawah 100, kita nggak masuk. Masih bisa naik lagi, tapi biarin aja, tinggal nge-hold aja. Oke, terus ini bukan kerjaan retail, kalau kayak gini kerjaannya institusi. Ya, siapa institusinya aku juga nggak tahu, belinya bisa bareng-barengan semuanya. Beton juga bakal bisa naik sampai ke 123-an. Gitu. Nah, aku nggak tahu kalian punya yang mana, nggak usah semua dibeli. Satu aja udah cukup ya kalau sektornya sama. Miss Japfa masih uptrend, out of topic ya. Aku mau bahas Japfa dulu. Enggak, Japfa itu udah patah uptrendnya ratusan dolar. Ratusan ribu, bener kok. Dia bilang ratusan ribu kalau misalkan 50 tahun yang lalu itu berharga kali ya. Ratusan ribu, sekarang orangnya umur 70. I think that's the power of compounding dalam jangka panjang deh. Japfa sejak dia breakdown dari sini, ini udah trennya udah jadi tren turun cenderung sideways ya, jadi breakdown dari sini. Oke, terus aku mau bahas saham properti yang di TokTok, yang di YT ke properti. Jadi besok baiknya beli apa Miss Elina Wati Situmorang, kayaknya pemula di sini. Aku sarankan kamu ikut MFest dulu, ikut M-Trade dulu. Aku punya seorang senior di dalam bisnis. Dia bilang gini, Elon, kamu kan punya teman-teman ya, kenalan-kenalan yang udah konglo-konglo. Bahkan dari 9 naga mungkin saya, 9 naga tuh siapa aja? 9 atau 10 naga saya kenal 5. Kenal 5 sebagai seorang teman gitu loh. Len, kamu tuh kalau ketemu mereka ngomongin apa sih? Oh, ngomongin kuliner, ngomongin bakmi ya, jangan ngomongin itu terus lah. Saya nggak mau memanfaatkan orang, ya belajar. Oke, kalau ketemu mereka belajar. Yang dipelajari apa? Mindsetnya, bukan metodenya. Mindsetnya gimana? Jadi sama, ketika Anda ketemu saya, baik di dalam live maupun di dalam kesempatan yang lainnya,
cari mindsetnya bagaimana. Meskipun ketika live saya banyak mengajarkan tentang how to-nya, ya, tapi di sela-sela how to itu banyak mindsetnya, banyak strateginya. Oke, intinya aku gak akan ngomong di live besok beli saham apa, tapi aku mau ngajarin kalian supaya kalian tuh ngerti, dapat jalannya, dapat kailnya pelan-pelan. Nah, kalau mau lebih cepat belajarnya di emvest.id_live buat investasi. Oke, sekarang aku mau kasih lihat kalian ASI. Biasanya yang nanya kayak gitu biasa masih baru pemula ikut aku pertama-tama. Oke, Astra International. Ini juga satu perusahaan yang bagus buat secara valuasinya. Meskipun kalau kalian ngelihat secara fundamental, faktor fundamental itu sangat banyak sekali yang diperhatikan. Penjualan mobilnya lagi mungkin agak melambat. Terus kemudian ada tantangan dari mobil listriknya. Secara tahun penjualan mobil ASI hingga Juli itu turun 9,98%. Dan penjualan mobil bulan kemarin juga turun dikit gitu loh. Ya, terus meskipun ada Gias ya, terus UNTR-nya juga slow down. So, UNTR itu anak usahanya dia. Tapi di sini saya melihat bahwa investor-investor jangka panjang, investor gede, sepertinya mulai melihat satu hal yang lain ke depan. Mereka tidak memperhatikan kondisi saat ini, tapi mereka memperhatikan kondisi ke depan, forward looking. Nah, forward lookingnya tuh kendaraan listrik, bukannya forward lookingnya negatif juga ya. Bakalan mendisrupsi ASI punya kendaraan non listrik gitu loh. Nah, kendaraan bensin kayak gitu-gitu ya. Jadi ini gimana sih forward lookingnya bagaimana? Kadang-kadang kita nggak bisa menjustifikasi big money itu melihat apa ke depan. Tapi yang jelas di sini valuasi. Saya melihat valuasinya sangat murah sekali, nomor 1. Nah, jadi perhatikan di sini. Ini valuasinya tuh kalau aku nggak bawa chart valuasi ya. Kalau ngelihat chart valuasi itu udah di bawah rata-rata, bahkan di bawah standar deviasi -1. Jadi ini rata-rata, ini standar deviasi -1, ini standar deviasi -2. Ini rata-rata, ini deviasi +1, ini deviasi +2. Kalau saham di rata-rata, valuasinya itu berarti fair price. Rata-rata 5 tahun, rata-rata 10 tahun, metode ngecek valuasi beda-beda. Kemudian di bawah ini ya, ini standar deviasi -1 berarti cukup murah. Di bawah -1 kena deviasi -2, sangat murah sekali. Dan sekarang jarang banget, susah banget dapetin saham kayak gitu. ASI ini termasuk salah satunya. Kalau saya diberikan kesempatan untuk long term investing, lump sum to all in lah ya. Untuk long term investing gitu loh, aku akan pilih ini. Untuk yang keduanya, disclaimer buat teman-teman yang masih pemula, saya tidak menyarankan kamu untuk langsung membeli saham karena kamu gak ngerti resikonya, kamu belum pernah ngalamin resikonya, dan di sini kamu hanya berharap keuntungannya. Saya sarankan kamu belajar di emvest.id_live tanggal 24 Agustus gratis tapi terbatas. Oke? Aku akan lanjutin dengan saham-saham dari sektor komoditas. Komoditas apa? Semen. Nah, ini terkait dengan IKN juga. Apakah ini ada kaitannya dengan IKN? Kok properti jalan, construction jalan, terus semen gimana? Semen gimana? Oke. SMGR. M-Trade pernah masuk di sini. Profit takingnya di sini. Profit takingnya di sini, yang di tok-tok, yang di YT ke Igoi Ellen May Official biar bisa lihat chartnya. Oke. Nah, kita udah profit taking. Nah, hari ini tadi kita buy lagi. Ini sebenarnya spekulatif. Ini spekulatif. Pertanyaan, ini bukannya valuasinya lagi murah juga ya? Murah banget sih ya sih, ini valuasi sih murah banget sih. Mau investasi jangka panjang nggak ya? Kita lagi consider, kita lagi ngeliat-ngeliat juga yang kita di ini gitu ya. Jadi valuasinya lagi murah juga. Murahnya tuh dibandingkan dengan apa? Kalau kita ngelihat murahnya selalu dibandingkan dengan historicalnya dan dibandingin dengan saham per sektornya. Sementara kita masih trading jangka menengah dan jangka pendek gitu ya.
Jadi buat yang udah masuk di M-Trade sih, congrats bisa dapat duluan. Terus INTP kita lagi nge-watch dulu. Jadi tadi kita nitip sendalnya di SMGR aja. Terus fundamental ADI WSKT aku gak bahas lagi karena tadi aku udah review. Terus APLN. Aku mau bahas saham properti. Nah, properti ini yang properti gede-gede udah gerak ya. Jadi kayak BSD, ESMR atau udah gerak. Sekarang gantian. Biasanya kalau udah kayak gitu, yang gerak bakalan ganti properti yang second liner. Nah, properti second liner itu ada apa aja? Ada APLN, ada Alam Sutra. Biasanya APLN geraknya ada mirip-mirip dengan Alsut gitu, ASRI gitu ya. Nah, APLN ini ada sentimen positif sebenarnya. Dia tuh super blok APLN itu laris banget gitu ya. Jadi banyak pengusaha tuh yang memilih bergabung dan membeli unit kantor di office tower pada super blok yang dibangun APLN di Sumatera Utara, ya ini Podomoro City Deli Medan. Terus kalau dilihat juga total nilai persediaan aset APLN di Podomoro City Deli Medan ini mencapai 1,14 triliun. Tapi aku nggak pakai berita untuk trading. Jadi kita just benar-benar di sini kita ngelihat berdasarkan supply and demand analysis gitu loh. Kemarin supply demand analisisnya tuh kayak gini. Perhatikan kalau yang tadi dari awal ngelihat saham BBRI, ini tuh kan patternnya mirip ya, di beda sektor tapi mirip. Oke, kalian bisa menyadari nggak sih? Coba tulis di komen, mirip nggak? Mirip nggak? Mirip nggak sih? Apakah BBRI-nya bakalan breakout kayak gini? Wah, ya nggak ngerti. Tapi kan kita kan pakai analisis kayak gini tuh kan melihat probabilitas ya. Ada kemungkinan bisa naik gitu loh. Kode promonya apa? MVEST.IT garis miring LIVE gak pakai kode promo. Mirip banget ya. Jadi that's why aku jujur aku hari ini agak-agak spekulatif. Modal investingnya tuh all in di situ. Kenapa nggak di ASII? ASII aku udah punya lumayan banyak. Jadi aku tadi berpikir beli nggak ya ASII dibagi 2 atau di BRI aja. Tapi secara portfolio aku size-nya udah ASII ku aku udah lumayan. Jadi lumayan tuh lumayan menurut aku. Jadi aku masuk ke BRI. Di MFast ada dijelasin untuk size-nya berapa gede itu dikasih tahu. Oke ya. Flag itu kalau di atas, sebenarnya kalau di bawah ini bukan flag, ini tuh lebih ke V pattern. Terus ini pullback-nya dari V pattern, just penamaan aja sih. Oke, terus kemudian BSDE. Tahu nggak hari ini saya ngantuk kenapa? Karena bangun pagi udah lama nggak nyiapin bekal anak, mbaknya nggak ada. Udah ikut lama terus pulang aku jadi harus nyiapin bekal. Bangun pagi banget gitu loh. Terus pergi ke Surabaya, terus sekarang aku ngantuk. Tapi seneng bisa bahas saham. Kalau sudah all in gimana Miss? Kok sudah all in nih gak jadi bottom di Agustus akhir? Aku all in gak harus menunggu bottom. Lysin on all in ku tuh all in dari modalku yang tersisa ya. Jadi bukan dari kayak all in yang orang-orang semua satu portfolio dipenuhin satu saham. Enggak, portfolioku masih ada isi beberapa saham kok. Gitu loh. Jadi all in-nya tuh all in dari modal yang aku masih tahan kayak gitu. Oke ya. Ngantuk. Oke. Bantu saya cariin Mbak dong. Oke. Mbaknya tuh udah lama nggak keluar, udah nyaman saya. Bahkan saya udah lupa cara mencari Mbak ART gimana. Kalau Miss Ellen all in di BRI sekarang masih bisa turun nggak ya? Kan aku udah bilang di awal tadi, masih bisa turun dikit-dikit doang. Dan ini loh, mindsetnya tuh gini loh, mindsetnya kalian tuh kepastian terus. Mindsetku nggak kepastian. Mindsetku gini, ini kalau misalkan dia turun di 45.30, aku nggak nyesel loh. Pulang terus, Tommy pulang sekali ini toh Mbak Yo pulang, wah nikah dia kayaknya. Turun sekali ini, ya turun sekali ini. Turunnya ini kalau misalkan dia sampai ke 45.30 aku nggak nyesel loh. Gitu ya. Jadi aku melihat valuasinya udah oke, pattern oke, gak perfeksionis, ya udah masuk. Oke ya, volumenya gak gede, masuk dikit kayaknya ya. Oke lah, all in-nya berapa lah. Oke, mari kita lihat lah ya. Jadi sisa-sisanya sisa berapa lah ya. Oke, ngantuk aku. CTRA hari ini tadi sempat breakout lumayan tinggi, terus kemudian gak jadi ya. Retrace aja, wait and see dulu. Oke.
Terus Pani, aku kok ngantuk ya. Ngantuk tapi seneng bahas ini ya. Gelar private placement, Paninya ini juga ada bentuk kayak, sebenarnya aku nggak bisa ngomong flag karena dia diawali dengan sideways. Saya mengantuk. Oke. Nah ini dia retrace, dia potensi mantul di sini. Oke. Aku memilih BSDE kalau ada retracement instead of Pani. Valuasinya murah banget cuy. Valuasinya murah banget. Sekarang sih udah nggak murah-murah amat ya dibandingkan dengan last week ya. Oke. Terus cincai mindsetnya kalau buat investing itu cincai nggak apa-apa, tapi kalau buat trading jangan. Trading cincainya lain. Kalau investing tuh gak price sensitive. Kalau trading kamu cincai bisa agak bahaya sih sebenarnya. Cincai harga untuk trading tuh mesti hati-hati. Trading jangka menengah masih boleh cincai dikit. Trading jangka pendek swing trading kayaknya udah mulai nggak boleh. Dikit banget. Kalau scalping sama sekali nggak boleh ya. Nggak boleh telat artinya. Oke, Adaro gimana saham-saham sektor batubara? Oke, yuk kita ke batubara yuk. BBTN bakalan bagus juga. Oke, BBTN kan aku udah bilang kan ya, berkali-kali sering banget bilang dia tuh mirip dengan sektor properti gerakannya gitu. Jadi ini mulai ada pantulan di sini. Ya, jadi tadi breakout 1285. Boleh sih kalau mau di watch. BBTN-nya bisa di watch. Oke. Aku mau update dikit untuk data PPI ya, PPI atau harga produsen inti di Amerika ini secara bulanan pertumbuhannya stagnan 0%. Terus melambat dari kenaikan 0,3% di bulan Juni dan di bawah ekspektasi kenaikan 0,2%. Nah, ini artinya apa? Ini artinya inflasi produsen intinya ini di tahunan secara tahunan tuh melambat 3% menjadi 2,4% di bulan Juli 2024 ini, dan ini bakalan mendorong untuk The Fed nurunin suku bunga. Ya, tadi yang nanya PPI gimana efeknya, ini bakalan mendorong The Fed buat nurunin suku bunga. Ini bagus. BSDE siapa tahu bisa turun di 1080 ya. Nggak sampai sejauh itu sih. 1100 bisa. Adaro, oke Adaro. Mari kita bahas Adaro. Emang kalau aku ngantuk kelihatan ya? Dari cara ngomongnya kelihatan gak sih? Kelihatan kah? Oke. Jadi producer price index, PPI means producer price index. Intinya inflasinya turun lah gitu. Apa sih ini? Hai. Cak. Kamu ngomongin apa? Dibilang sama my team. Udah, kamu ikut di Igoy aja, Igoy Alan May Official. Aish. Oke. Mari kita galak dong Cik biar gak ngantuk. Ini galak yang di tok nih lo, komennya gak cetok. Disuruh fokus. Kalau ngantuk gak marah-marah, gak menggebu-gebu. AMMN baiklah. Tapi kan tetap bermanfaat ya. AMMN jangan ya, dia distribusi. Kelihatan lagi turun. Oke ya. Distribusi, dia kelihatan lagi turun. Oke, mari kita lihat Harum Energy. Oke. Harum kemarin naik, hari ini stagnan, tapi normal aja.
koreksinya koreksi normal aja ya si Harum ya, jadi masih di hold, masih hold aja. Oke. Inco gimana kabarnya? Inco kemarin kan bagus ya, hari ini naik gap up terus habis itu turun, hold aja dulu yang masuk kemarin, jangan dikejar. Oke ya. Terus ITMG wait and see ITMG batu bara naik tapi di sini dia lagi sideways, wait and see dulu aja. Oke. Terus Adaro gimana? Tadi udah. Terus Breeze, aku mau summary marketnya gimana. Breeze-nya naik lagi, jadi kita bisa watch lagi buat Breeze-nya ya. Oke, aku mau cek sebentar ya. Oke, Arto sama Pegas. Oh, Toba ya, Toba hari ini tiba-tiba naik tinggi ya. Toba yang di tok-tok ke Igoi aja ya, lihat chartnya di Igoi. Toba ini agak berbeda dibandingkan yang lain, masih bisa naik Tobanya. Hari ini tiba-tiba ngegas, gak usah dikejar. Kalau naiknya kencang kayak gini, dia bakalan naik lagi sampai 340-an kira-kira, terus kemudian ngebentuk flag. Kalau naiknya kencang gini, ditunggu aja dia ngebentuk flag gini ya. Tadi WK, WG, PTPP udah di awal, udah banget di awal banget. Oke, terus Indi, sebenarnya aku ngelihat ya ini oke semuanya, tapi sektor komoditi yang kemarin naik itu istirahat dulu, gantian dengan apa? Dengan sektor construction hari ini. Summary semuanya, PTBA, boleh PTBA, aku bahas PTBA-nya. Sideways juga sih, summary semuanya ya. Oke, aku matiin dulu komennya sebelum aku summary-in biar kalian bisa fokus. IHSG ada breakout kecil, tapi breakoutnya tuh karena di SSA ya. Jadi breakout kecilnya karena di SSA. Terus gak usah pikirin IHSG mau kemana, masih banyak peluang saham yang bakalan mau naik menjelang suku bunga The Fed mau diturunin. Nah, kenapa kemarin market turun? Market turun itu kan penyebabnya gara-gara Jepang breakdown, Jepang mau naikin suku bunga, terus pemerintah Jepang bilang gak jadi naikin suku bunga, nunggu hampir ketiduran loh marah-marah. Nunggu kondisi jadi membaik ya. Kondisi jadi membaik tuh artinya nggak terjadi crash seperti ini lagi. Tapi meskipun Jepang mau Jepang mau naikin suku bunganya, suku bunga Jepang tuh tetap masih murah, sehingga carry trade itu akan tetap ada, tetap akan dimanfaatkan oleh investor-investor gede dari Amerika, baik untuk beli saham di Amerika maupun di Jepang itu sendiri. Nah, kenapa terusan kemarin pas market turun itu sampai hebohnya kayak gitu? Kalau carry trade-nya masih ada dan Jepang naikinnya juga nggak bakalan kenceng, masih akan tetap diuntungin dari carry trade. Lebay banget ya kemarin 5 Agustus itu. Jadi yang sempat saya bahas di YT dan di morning briefing yang waktu itu sampai penuh banget, aku ada membahas tentang ini semua tuh ulah big money untuk persiapan window dressing. Jadi persiapan window dressing tuh artinya persiapan window dressing tuh artinya ya profit taking dulu, mereka jualan dulu supaya mereka punya cash, turun, terus beli lagi di bawah, jual lagi di atas, supaya ada selisih ini dan mereka bisa memberikan keuntungan yang lebih. Siapa yang melakukan itu? Fund manager atau asset management reksadana. Terus bagaimana kalau perusahaan melakukan window dressing dengan cara seperti apa? Apakah dengan membuat laporan keuangan fiktif? Enggak, dengan cara mereka cepat-cepat mengakukan, misalkan ya ada income buat Januari dan seterusnya, itu mereka berusaha gimana caranya supaya income-nya tuh di akhir tahun gitu loh, dan pembayaran beban-beban yang lain tuh tidak di akhir tahun. Jadi di akhir tahun tuh dibuat bagaimana caranya sebagus atau secakep mungkin. Kesimpulan dari semua yang terjadi dalam 1 minggu yang mungkin membingungkan buat teman-teman yang pemula, aku cuma mau ngasih 2 kalimat penting aja. 1, ketika ada crash mau apapun penyebabnya, crash itu selalu mendatangkan peluang. Yang mendapatkan kesempatan buat yang bisa memanfaatkan crash adalah buat yang punya cash. Jadi
Kemarin ada pertanyaan bagus banget, kamu jangan keluar dulu. Pertanyaan ini bagus banget dari satu orang entah siapa di Igoe itu. Jadi gini, nanti aku jawab ya. Aku bahas pertanyaannya. Aku lanjutin yang tadi dulu. Yang pertama tuh, jadi kesempatan untuk yang punya cash. Jadi untuk investing, tadi ada beberapa saham yang aku udah mention di Mvest, EMVST.id/LIVE. Itu akan dibahas strategi investing tanggal 24 Agustus yang lebih dibandingkan sekedar hanya saham BRI aja. Strateginya tuh lebih dalam, lebih mendalam. Poin yang kedua untuk trader. Trader, mungkin kalian bingung. Ingat di dalam piramida Pinnacle kita, trading tuh di atas, investing tuh di bawah. Size lebih besar di bawah, untuk investing, trading lebih kecil di atas. Artinya apa? Artinya untuk trading di atas tuh resiko lebih gede, sehingga kalau terjadi crash kayak kemarin, kamu lebih banyak menunggunya. Tapi kamu tidak ketinggalan kesempatan. Kenapa? Karena hari ini mulai ada yang breakout saham dari sektor construction. Itu juga kamu mendapatkan peluangnya. Semoga bisa dipahami. Sebelum saya lanjutkan, saya mau nanya dulu, paham atau enggak? Tulis di sini. Saya akan membahas satu pertanyaan yang bagus banget dari seseorang, aku lupa namanya siapa. Bagus. Paham nggak? Oke. Thank you yang udah follow aku di TokTok barusan, aku nge-live di Igoe juga. Oke.